Baik, saya kira mungkin itu saja dari saya Pak PLT Sekda atas perhatian. Sebelum kita memberi kesempatan untuk kita berdiskusi, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 mengenai pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi NTT. Dan saat ini secara administratif ada 12 kecamatan dengan 164 kelurahan dan 164 desa dan 5 kelurahan dengan penduduk sekitar 263.000 sekarang ini. Ibu kota Kabupaten Manggarai Barat Labuan Bajo ini sebenarnya bukan terletak di tengah-tengah gitu, tapi berada di paling baratnya Kabupaten Manggarai Barat ini. Sehingga kalau kita mau jalan ke kecamatan yang paling timur, kalau dulu bisa kita dengan 5-6 jam untuk sampai ke kecamatan kita yang paling timur yang berdekatan dengan Kabupaten Manggarai. Tapi kalau sekarang mungkin 3 jam Pak Sekda, 3 jam sudah bisa, karena jalannya semakin bagus. Terus kemarin juga kami mendapat dukungan yang luar biasa dari Bapak Gubernur juga. Kita dapat alokasi 145 miliar mungkin tahun ini untuk meningkatkan jalan provinsi di Kabupaten Manggarai Barat ini. Sehingga yang kemarin awalnya 5 jam itu sekarang mungkin 3 jam itu sudah kami bisa sampai, karena hampir semua jalan provinsi itu mungkin tahun depan sudah selesai semua. Oh iya, bisa jadi mungkin. Nah, yang berikut Bapak mengenai kepariwisataan. Kalau kita ikuti perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat ini sebetulnya awalnya itu dengan masuknya kami atau Komodo dulu, para komodensis ini ke dalam New Seven Wonder, yang dimana penetapan dulu tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 dari Komodo ini masuk di dalam Seven Wonder. Tidak tahu mana yang lainnya. Sudah itu pada tahun 2013 itu di sini dilaksanakan Sail Komodo, waktu itu zamannya Pak SBY, dan mulai disitulah perkembangan pariwisata di Manggarai Barat ini cukup besar. Ditambah lagi dengan era Bapak Jokowi, awalnya Labuan Bajo ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata nasional KSPN, kawasan strategis nasional pariwisata, sehingga sudah itu Kabupaten Manggarai Barat ini ditetapkan sebagai 10 destinasi pariwisata strategis, dan terakhir ditetapkan sebagai 5 destinasi pariwisata super prioritas. Dan prediksi super prioritas itu setelah 3 kali Pak Presiden datang ke sini, 3 kali ya, sampai 3 kali sekarang. Nah, beliau menetapkan Manggarai Labuan Bajo ini sebagai pariwisata super premium gitu. Nah, mungkin untuk mengejar super premium itu, makanya mungkin tadi Bapak Ibu jalan di kota ini mungkin banyak gangguan, tapi mudah-mudahan kalau datang lagi Februari mungkin sudah bersih semua. Karena semua jalan di dalam kota ini ya mau dibikin standar premium tadi itu gitu. Baik jalannya, trotoarnya maupun fasilitasnya gitu. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu ke pulau akan lewat dermaga di bawah, nanti dermaga itu nanti tidak ada lagi,
karena kita sedang bangun dermaga multipurpose mungkin sekitar 10 km ya dari sini, dan itu nanti akan jadi taman semua di bawah itu di markasnya. Nah, kepariwisataan ini bahwa kalau secara garis besar ya ada dua, yaitu di lautnya dan di darat. Nah, kalau di laut itu ya ada Taman Nasional Komodo, terus ada beberapa pulau yang ada komodonya, terus juga ada spot-spot yang mungkin Bapak Ibu sering lihat di media sosial seperti Pulau Padar, Pink, Pantai Pink, terus ya sebenarnya kalau ada yang hobi menyelam juga ternyata di juga akan lebih ramai lagi. Ibu Mendagri itu pernah datang seminggu di sana balik lagi datang karena beliau punya hobi menyelam gitu. Kita yang tidak hobi ini ya jangan coba-coba ya. Dan sebenarnya tidak naik-naik lagi kan. Nah, terus menarik tadi yang disampaikan Pak Ketua atau Pak Pimpinan Rombongan mengenai kawasan di dalam di dalam Taman Nasional gitu. Kalau di sini Taman Nasional Komodo itu saya mohon maaf mungkin luasnya saya tidak terlalu ini, tapi yang jelas di dalam Taman Nasional Komodo itu, mari Pak Asisten, itu ada beberapa desa di situ Pak, beberapa desa, beberapa pulau, dan juga banyak masyarakat. Di Pulau Komodo itu sekitar 1000-an jiwa, 1500-an yang ada komodonya gitu. Di Rinca juga ada satu desa di situ ya. Itu artinya bahwa dengan ditetapkan Taman Nasional Komodo ini ya masyarakat di situ ya tetap mencari makan seperti biasa, menangkap ikan, juga dengan majunya pariwisata ini juga ya mereka juga sudah dilatih untuk membuat kerajinan-kerajinan. Ya, nanti kalau besok pergi ke Komodo pasti ada kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh masyarakat lokal di situ yang bisa dibeli sebagai souvenir. Dan itu dulu memang dilatih untuk membuat souvenir itu. Pak Asisten, saya sambung dulu ya Pak Asisten, nanti akan diberikan. Ini Pak Asisten 2, Pak Martinus Ban. Terus dengan kemajuan pariwisata ini sebetulnya hotel-hotel berbintang ini seingat saya itu yang pertama itu sebelah sini tadi Jakarta itu ada Bintang Flores gitu, dan itu seumur dengan saya di sini. Dulu saya masuk di sini itu hotel berbintang pertama yang dibangun. Tapi sekarang ya dengan 13 tahun ya, 13 tahun sekarang itu sudah ada sejumlah hotel berbintang 5 di sini, ada juga yang sedang bangun. Dan sehingga dengan pertumbuhan ini baik sarana prasarana pariwisataan, si pariwisata, pemerintah daerah juga mendapat keuntungan gitu saja, keuntungan atau mendapat penghasilan dari situ, dari pajak restoran, dari pajak hotel, distribusi dan lain. Saya mungkin yang saya catat di sini, kami tahun 2019 itu kita punya PAD 165 miliar. Kita target Pak 165 miliar. Terus tahun 2020 kita target kemarin 230 miliar. Tapi yang ini yang tadi soal kemarin kita sudah targetkan, tapi karena ada COVID ini sehingga kami juga mendapat dampak yang luar biasa daripada COVID ini. Itu di perubahan dari 230 itu kita turun menjadi 118 miliar gitu. Itu berapa banyak turunannya
Dan di tahun anggaran 2021 ini ya kita asumsikan tahun depan ini normal sesuai dengan tren perencanaan kita untuk APBD. Maka tahun depan kita rencanakan sekitar 265 miliar untuk PAD-nya gitu. Sedangkan kalau untuk APBD kami ya main di sekitar 1,3 D, walaupun ada naik turun kemarin dengan COVID turun juga, tapi sebenarnya angka ini 1,3 sampai 1,4 D. Oh iya, sambil minum Bapak, mohon maaf, Bapak Ibu mungkin saya tidak tahu apa isinya di dalam kotak itu. Itu mungkin dari sisi pendapatan dari dampak pariwisata ini. Dan yang paling penting bahwa kami di sini punya sekolah-sekolah SMK juga, ada beberapa SMK, dan menurut saya, pandangan pribadi saya, anak-anak ini atau output dari SMK ini bisa bersaing mereka di lapangan kerja yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini. Bahkan saya dengar juga ada yang sudah ke Denpasar dan mereka bisa bersaing. Itu juga dapat keuntungan kita yang cukup besar dari hotel-hotel, restoran, lain-lain soal aspek pariwisata ini. Anak-anak kita juga bisa terserap di sini. Saat ini juga melalui bantuan pemerintah pusat kita sedang bangun SMK khusus pariwisata, dan mungkin tahun depan sudah buka kelas barunya. Ya, tadi saya ngomong kita punya objek pariwisata ini ada di darat dan ada di laut. Nah, sebenarnya di darat juga ini banyak Pak. Ada kita punya Melo, itu ada budaya tarian caci apa segala macam kalau kita berkunjung di situ. Tapi yang paling penting lagi bahwa di samping ada destinasi-destinasi yang kita kembangkan di desa-desa, sekarang yang terakhir yang kita kembangkan itu adalah destinasi religi gitu. Dari dulu ada yang sekarang sedang dibikin desainnya Pak asistennya. Itu ada satu gereja tua di Rekas itu, sekarang sedang disusun, dia punya ide-idenya untuk kita kembangkan sebagai sebuah daerah tempat wisata religi di Kabupaten Manggarai Barat ini. Karena di sini sebenarnya banyak objek-objek itu yang belum kita kembangkan, tapi dengan kebijakan pemerintah daerah, pembangunan pariwisata itu adalah sebagai lokomotif, dan semua sektor itu harus mendukung itu. Nah, itu mungkin soal pendapatan, soal APBD. Ya, saya melihatnya memang pertumbuhannya cukup bagus gitu. Mudah-mudahan nanti kita doakan supaya COVID ini juga bisa hilang. Saya lihat juga Sumba Timur cukup bagus perkembangannya gitu. Makanya dengan kunjungan Bapak pimpinan dan Bapak Ibu di sini, ya perlu juga kita perjuangkan sama-sama bagaimana supaya konektivitas Sumba Timur dengan Manggarai Barat itu bisa lancar gitu. Saya berpikirnya mungkin kalau jalur penerbangan mungkin masih panjang, ya mungkin kapal cepat lah gitu. Kapal cepat antara Waingapu ke sini kan mungkin tidak lama ini, mungkin hanya 3 jam atau saya yakin 3 jam atau 2 jam mungkin sudah. 3 jam mungkin terlalu, 2 jam bisa. Karena Mary itu kan dengan kapal itu dekat.
Ya, saya pikir mungkin nanti kita akan berkembang di diskusi-diskusi selanjutnya. Tapi sebelum itu mungkin saya ke Pak Asdua dulu. Hai Pak Asdua. Jadi Bapak-bapak dari Sumba Timur ingin kita berdiskusi soal perencanaan, soal keuangan, soal pariwisata. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Delta. Yang kami hormati saudara-saudara kita dari Sumba Timur, ya, DPR Pak, DPR semua komisi. Saya pikir hadir di Labuan Bajo, tentu kami menyampaikan banyak terima kasih untuk ini. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak PLH tadi, saya langsung saja Pak. Apalagi Pak PLH ini kan lama di Sumba Timur masa lalunya, jadi beliau sangat tahu Manggarai Timur kan, harus Sumba Timur. Potensi yang ada di sana pasti sudah tahu persis Pak pimpinan. Juga kalau saya tahu sepintas. Jadi tahun kemarin saya hadir ulang tahun NTT di Sumba Timur, saya mewakili Pak Bupati, dan lepas burung itu saya ikut. Karena waktu itu ada beberapa bupati aja yang bersama Pak Gub untuk melepas burung di lapangan itu, sehingga saya mewakili Bupati untuk hadir di lapangan. Tentu yang pertama kami menyampaikan banyak terima kasih. Jadi Bapak Ibu datang ke sini untuk melihat kami di Manggarai Barat. Nah, jadi sudah disampaikan tadi bahwa Labuan Bajo ini masuk salah satu kabupaten destinasi super prioritas. Jadi yang kami kerjakan sekarang ini bagaimana mempercepat pembangunan di 5 destinasi ini, salah satunya di Manggarai Barat. Tentu yang pertama koordinasi ke tingkat pusat, provinsi dan APBD Kabupaten Manggarai Barat. Yang ada selama ini dari Pak Bupati sudah menyampaikan di banyak acara. Jadi Manggarai Barat ini bantuan dari dana pusatnya sangat besar sekali. Yang Bapak Ibu lihat di lapangan itu semua jalan premium, trotoar premium, bahkan pohon dan penumpang pohon itu datangkan dari Jawa. Jadi yang tanam pohon di sini orang Jakarta, Pak. Kami juga malu lah. Dan ini kami disampaikan juga oleh pihak pemerintah provinsi. Masa kalian di Labuan Bajo yang tanam pohon orang Jakarta, katanya. Jangan sampai terjadi itu di Sumba Timur, kebingungan. Gitu. Siapa tahu Pak pimpinan besok Sumba Timur juga menjadi salah satu ya destinasi super prioritas yang levelnya di atas premium lagi. Ya mungkin Data Max, kan gitu. Ya, gitu. Ya. Tapi tantangannya besar untuk peringkat premium ini. Tentu pusat selalu mempresur atau menghimbau kami ini, tolong premium ini masyarakat mesti tahu, gitu. Itu tantangan besar buat kami. Jadi yang tahu ini hanya kami, mungkin untuk sementara Pak, kami di kabupaten. Jadi Bapak Ibu Dewan, ya dong, yang selalu bersentuhan dengan masyarakat, itu mungkin tantangan besar buat kami di sini. Apakah masyarakat di desa ini premium ini mereka tahu tidak? Dan eksekusi setelah jadi premium itu seperti apa? Misalnya hortikulturanya siap tidak untuk supaya ke Labuan Bajo? Saya pikir saya lihat proyek irigasinya di Sumba Timur itu sangat menjanjikan ke depan. Saya pikir itu saya sepakat Pak. Kebetulan kemarin kita coba melihat barang itu sangat menjanjikan untuk pertanian atau hortikultura ke depannya, gitu. Dan kebutuhan di level premium itu seperti itu.
Jangan sampai kami di Labuan Bajo ini Pak, semua datangkan dari Bima, dari Jawa, dari ujung Bandang. Ini tantangan besar buat kami. Gitu. Kami selama ini mencoba bekerja sama dengan Undana untuk mengkaji. Misalnya Lombok, ya, Lombok yang disiapkan oleh Manggarai Barat berapa? Kalau kajian 2019, Pak Sekretaris, 0,4% yang disiapkan oleh masyarakat kita Manggarai Barat. Itu sayang Pak. Jadi Labuan Bajo ini banyak uang yang beredar, tapi kalau ini tidak ditangkap oleh masyarakat kita, percuma. Itu. Jadi kemudian yang berkaitan dengan pembangunan yang levelnya premium juga ini menjadi tantangan buat kami. Jalan trotoar bagus, tetapi masih diapiti oleh rumah yang biasa-biasa saja. Permintaannya kan rumah harus bagus Pak. Nah ini juga Pak Pimpinan, ya kita mengupayakan bagaimana caranya supaya pemerintah pusat juga bantu untuk membangun rumah-rumah yang di pinggir jalan ini. Gitu. Kemudian dengan kemampuan APBD, pembangunan jalan dari desa ke kota untuk mensuplai kebutuhan industri pariwisata ini, ya sangat belum kondisi jalan kami masih sangat jelek kan gitu. Sehingga ini mungkin tantangan ke depan supaya transportasi yang ada di kampung-kampung ini bisa menjawab sekian persen kebutuhan industri pariwisata di Labuan Bajo. Nah, kemudian yang kami sangat butuh juga kemarin, ya, kalau kebanyakan kalau landing, ya, apabila landing pesawat di Labuan Bajo agak goyang sedikit, ya toh, karena anginnya lumayan kencang. Jadi kemarin kami minta di BNG kalau bisa dibantu alat pendeteksian angin yang bisa connect ke pilot, gitu. Di Kupang sudah dipasang tahun ini. Alat itu memang cukup mahal ya, kurang lebih 250-an M lah, kan gitu. Dan kami minta kemarin untuk kebutuhan destinasi ini, kita minta untuk kalau bisa pasang juga pengadaan juga di Manggarai Barat, mereka janjikan untuk dipasang di tahun 2021. Saya pikir Sumba Timur juga ya tetap butuh juga alat seperti ini. Dan gitu. Kemudian alat pendeteksian cuaca ya sangat kita butuhkan karena kita di NTT ini rawan dengan longsor, gitu, rawan dengan longsor, sehingga bisa terbaca secara dini. Nah, kejadian-kejadian longsor sering, dan saya sangat yakin ya Bapak Ibu di DPR punya kontribusi atau bisa komunikasikan hal-hal ini melalui teman-teman DPR pusat dan bisa berkomunikasi dengan kementerian terkait atau badan terkait. Kebetulan 1 minggu lalu saya mau hadir Wakil Bupati tatap muka ngomong secara teknis dengan Komisi 5 terkait program pembangunan khususnya di destinasi super prioritas Labuan Bajo. Jadi mereka sangat membutuhkan masukan. Salah satu contohnya gini, pemeliharaan jalan trotoar di dalam kota ini tanggung jawab siapa? Dan pemeliharaan ini pasti anggarannya besar. Dan ini tanggung jawab siapa? Dan di pusat masih Babela masih dirapatkan ini belum final. Gitu. Karena kemarin pembangunannya melalui APBN dan pemeliharaannya nanti ini tanggung jawab siapa? Sementara APBD kita sudah belum. APBD kita kan sudah berjalan, tinggal di Palu saja. Dan mungkin kemarin kami tidak anggarkan untuk
yang khusus jalan-jalan premium ini kayak gitu. Juga banyak hal-hal yang untuk membackup ya, karena sudah dijuluki premium. Juga berkaitan dengan tadi saya barusan ini membuka jalan master plan jalan Pak. Saya pikir teman-teman DPR juga tadi Komisi 2 hadir di sana untuk memberi masukan, karena ini sangat sangat penting untuk database jalan di Kabupaten Manggarai Barat. Saya pikir daripada kita mereka-reka atau jumlah ruas jalan, banyak jalan, kalau bisa kita digitalkan semua database itu untuk menjadi konsumsi pemerintah dan Bapak Ibu di DPR, sehingga pengawasan kontrolnya gampang. Itu data data gitu loh. Jangan kita ngomong di awan-awan, tetapi polanya sekarang ya kita fokus ke data. Juga berkaitan dengan desa, saya pikir ya kalau kami di sini ya desa wisata itu banyak gitu. Tapi yang diharapkan desa wisata ini mereka buat apa? Mereka menyiapkan apa? Itu mungkin yang kami fokus ke depan. Jangan hanya dijuluki desa wisata, tetapi ya mereka tidak punya kontribusi untuk membackup para wisata premium ini. Jadi diharapkan desa wisata itu banyak eksekusi yang mereka lakukan di tingkat desa, sehingga di sini mungkin peran dari kepala desa juga camat, sehingga ya camat jangan main-main untuk mengkawal potensi yang ada di desa, juga program kegiatan yang lain. Mungkin itu beberapa yang kami sampaikan. Jadi terkait dengan pariwisata, kemudian keuangan dan perencanaan. Saya mulai dari kegiatan pariwisata bahwa ada pepatah yang mengatakan sepuas-puasnya harimau dia tidak akan makan anaknya sendiri, tetapi tidak berlaku bagi komodo. Dia pasti memangsa anaknya sendiri. Ya mungkin keunikan itulah yang ya kita lihat menjadikan komodo sebagai suatu binatang yang langka. Kemudian kelangkaan ini juga ditunjang oleh aspek ilmu pengetahuan bahwa satu-satunya binatang purba yang bertahan hidup dan satu-satunya berada di NTT, yaitu di Pulau Komodo ini. Dan terkait dengan itu semua, maka pantaslah kalau dijadikan Josephine Warner oleh Pak Yusuf Kala saat itu. Kemudian terkait dengan kehidupan masyarakat Komodo, bahwa mereka menjadi bagian daripada kehidupan alam itu sendiri, yaitu binatang itu. Bahwa tahun 60-an juga oleh Presiden tahun 70-an oleh Presiden Soeharto mencoba memindahkan ya sebagian atau seluruh masyarakat Komodo ke daerah daratan, tetapi itu pun tidak berhasil oleh karena binatang itu juga berkepentingan atau mengharapkan kehidupannya kepada manusia. Jadi benar juga yang dikatakan bahwa Komodo itu adalah kembaran daripada manusia. Lantas terkait dengan bagaimana kehidupan masyarakat Komodo itu, ya, TNK Komodo dibagi ke dalam beberapa zona. Ada yang namanya zona inti, zona pengembangan dan lain sebagainya. Nah, zona inilah yang membatasi bahwa TNK itu akan dikelola oleh masyarakat itu tidak secara bebas-bebasnya.
sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa di Sumba Timur juga sudah memiliki taman nasional. Ya, kalau menurut kami saya kira bahwa di Sumba Timur juga pasti dibagi ke dalam beberapa zona. Ya, mana yang menjadikan zona inti yang merupakan tidak bisa dikelola oleh masyarakat, yang mana yang dijadikan zona usaha atau pengembangan yang bisa dilakukan atau diusahakan oleh masyarakat. Saya kira ke depan pasti akan, ya kalau misalnya itu belum sekarang belum kita ketahui. Kemudian aktivitas pariwisata kita ini baik di kepulauan, yaitu daratan di pulau-pulau, maupun yang ada di daratan umum, yaitu di pulau-pulau ini. Dan dari di daratan kita juga akan disuguhkan berbagai atraksi, misalnya terkait dengan budaya, kemudian pariwisata religi seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, kemudian pariwisata terkait dengan alam itu sendiri. Ya. Dan yang ada di Komodo, saya ulangi, yang ada di Labuan Bajo ini sekarang sedang digalakkan pembangunan infrastruktur. Ya. Hampir dipastikan bahwa Kota Labuan Bajo begitu semrawut sementara, tidak tertata bagus, dan kami yakin bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi bahwa tampilan Labuan Bajo pasti begitu indah untuk dilihat. Untuk pembangunan di Labuan Bajo, bahwa ini semua adalah dianggarkan dari dana APBN. Ya, kita kemarin mendapat 1,9 triliun untuk pengembangan infrastruktur. Nah, infrastruktur yang ada di Labuan Bajo, kapasitas daripada kami sebagai perencana adalah untuk bagaimana memfasilitasi sehingga proyek ini berjalan dengan bagus. Misalnya pelebaran jalan, kemudian kita harus fasilitasi dengan masyarakat bahwa lahan-lahan ini nanti akan dilebari jalannya. Kemudian dari Kota Labuan Bajo tahun 2023 akan dilangsungkan kegiatan G20 yang berpusat dan ASEAN yang berpusat di wilayah selatan Labuan Bajo. Nah, kapasitas kita sebagai perencana, bagaimana kita memfasilitasi untuk pembukaan jalan selebar 20 meter ya, dari Labuan Bajo hingga ke Tanah More atau Kolomore. Lebih kurang 30 km. Jadi proyek pembangunan ini nanti yang dimulai tahun 2021 ini dan diharapkan tahun 2023 ya saya kira selesai ya, seluruh. Jadi itulah program strategis yang ada di daerah Labuan Bajo dalam rangka menyambut super premium. Saya kira itu saja untuk sementara. Terima kasih. Teknologi kita sudah semakin bagus, tapi mungkin saya tambahkan sedikit soal kita punya kiat-kiat dalam rangka retribusi atau pelayanan PBB. Kalau di Kabupaten Manggarai Barat sekarang untuk retribusi pajak hotel apa itu sudah online gitu ya, sudah demikian juga PBB mulai tahun ini pembayaran pajak bumi bangunan dari desa-desa itu kita kerjasama dengan Bank NTT yang sekarang juga sudah ada di beberapa kecamatan, itu sudah online gitu. Dan kalau saya lihat progres kemarin di keuangan mulai tahun depan juga itu untuk pelayanan dengan KPPN, kebetulan di sini KPPN-nya di Ruteng, sehingga mulai tahun depan mungkin kami di sini tidak Ruteng lagi, tapi itu bisa dilayani secara online gitu, dengan KPPN Ruteng.
Saya kira mungkin itu Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu pointer-pointer yang kami sampaikan dalam forum ini. Nanti mungkin kalau memang mau didiskusikan, ada hal-hal yang kita diskusikan, kita beri ruang. Tapi kalau selanjutnya kita mau koresponden juga lewat WA atau apa, bisa nanti kita lanjutkan. Yang penting pesannya begini, kalau sudah sampai ke Labuan Bajo itu tidak boleh tidak ketemu komodo. Karena kalau tidak ketemu komodo, nanti kalau meninggal, kalau masuk sampai di pintu surga, itu orang tanya di situ sudah lihat komodo tidak? Kalau belum, ya balik lagi. Dari mari Bapak Ibu, kami juga senang sekali karena Bapak Ibu sudah datang di sini. Tentu saja bagi kami dengan kehadiran Bapak Ibu di sini juga sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kami untuk mempromosikan Labuan Bajo di seluruh dunia gitu. Makanya saran saya Bapak, kalau bisa nanti di pulau-pulau itu fotolah sebanyak-banyaknya dan kirimkanlah ke dunia gitu. Mungkin itu selanjutnya saya kembalikan ke Pak Pimpinan. Kalau memang ada yang mau didiskusikan kita buka, tapi kalau tidak ada juga ya mungkin di lain waktu kita baik. Terima kasih Pak. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak PLH, Pak Asdua, juga Pak Said dan teman-teman semua. Pertama, saya sendiri sebagai salah satu peserta yang melakukan kunjungan kerja kaitan dengan pariwisata, perencanaan, juga keuangan, dan merasa terberkati dengan berbagai paparan yang disampaikan oleh Pak Sekda, Pak Asdua, juga Pak Sekretaris tadi. Walaupun ada job-jobnya tentang komodo yang tidak memaksa anaknya sendiri Pak ya, justru jadi jualan, luar biasa Pak. Menarik sekali ini kaitan dengan destinasi pariwisata premium untuk Labuan Bajo. Memang kami belum sampai berpikir ke sana. Tetapi bagaimana kiat-kiat yang dilakukan oleh teman-teman di Labuan Bajo antara DPRD dan pemerintah kaitan dengan mengkomunikasikan kepentingan Labuan Bajo sehingga ditetapkan sebagai destinasi premium. Bagi saya itu mahal itu. Tidak semua daerah bisa lakukan itu di Nusa Tenggara Timur. Contoh kayak kami di sana ada di Iwan, ada beberapa destinasi wisata yang berkembang. Cuma itu sangat-sangat privat sekali. Tidak semua orang bisa masuk akses ke sana. Kecuali kelas-kelasnya Ronaldo, artis-artis ternama. Sementara Labuan Bajo ini destinasi rakyat, tapi premium. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik sekali bahwa ternyata Taman Nasional di Labuan Bajo justru menjadi andalan dalam menjual potensi pariwisata. Sementara kami di Sumba Timur Pak, jangan omong pariwisata, bangun jalan aja saya mati Pak. Itu termasuk di wilayah saya Pak, di wilayah selatan itu bangun jalan saja Pak. Kita anggarkan dari APBD Sumba Timur itu setiap tahun 2-3 miliar. Terakhir tahun lalu 4 miliar. Tidak bisa bangun karena pariwisata Taman Nasional menutup ruang untuk bisa melakukan kegiatan di sana dengan berbagai macam alasan birokrasi yang ada di internal mereka. Nah, sementara teman-teman di Labuan Bajo sudah jauh melangkah, bukan saja hanya pembangunan infrastruktur, tapi sudah mendapatkan asas manfaat daripada Taman Nasional yang menjadi aset Labuan Bajo. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asisten 2 kaitan dengan proteksi dini, bahwa Labuan Bajo hari ini sudah dibanjiri oleh wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri,
sehingga tentu berdampak terhadap kesiapan pangan kita untuk menopang distribusi, hotel, kuliner, dan segala macam. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Pertanian, Pangan dan Hortikultura di Labuan Bajo untuk kemudian bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan itu kaitan dengan pariwisata yang betul-betul sangat berkembang pesat di Labuan Bajo. Strategi apa yang dilakukan? Lalu apakah intervensi, apakah kebijakan anggaran dan seterusnya, sehingga baik dari sektor perikanannya, dari sektor peternakannya, dari sektor pertaniannya betul-betul hidup, sehingga tidak terjadi mobilisasi atau distribusi pangan dari luar NTT. Setidaknya kami Sumber Timur juga mendapatkan ruang untuk bisa memasukkan potensi-potensi kami dari Sumber Timur. Ya, kami di sana punya cumi Pak di Pulau Selura dan seterusnya. Nah, kalau ini bisa dibangun menjadi satu sinergi, ini luar biasa. Yang terakhir Pak, saya kira memang perlu ke depan, kami baru selesai pilkada Pak. Saya dengar di sini Nasdem dan Golkar yang menang ya Pak ya. Kemudian kami juga di Sumber Timur kebetulan satu-satunya di NTT, Nasdem dengan PDIP, Pak Victor dengan Pak Herman Heri, mesranya hanya di Sumber Timur Pak. Dan Pak Kris, Pak David baru memenangkan pertarungan. Saya kira kepentingan kita kaitan dengan pariwisata bagus sekali Pak. Kalau next Bupati terpilih Labuan Bajo dan juga di Sumber Timur bisa connect, sehingga ada relasi Pak. Sehingga orang belum datang ke Labuan Bajo, kalau sampai Labuan Bajo dia pulang Pak. Dia bisa lagi di Sumber Timur Pak. Tadi dengan kapal cepat dan seterusnya itu. Saya kira connect ini yang mungkin perlu saya sangat harapkan teman-teman dari Labuan Bajo, apalagi Pak Sekda, setidaknya X dari Sumber Timur. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain? Baik, terima kasih. Saya kira 4 poin yang cukup tajam, dan saya pikir mungkin hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Premium yang begitu perhatian yang luar biasa mungkin dari pemerintah pusat. Ya, mungkin nanti Pak Asisten 2 nanti bisa sampaikan kalau soal akses ke Taman Nasional. Saya pikir tadi Pak Sekretaris Bapeda sudah buka sedikit itu, bahwa memang di sana ada zona-zona gitu. Jadi ada zona inti dan ada zona pendukung dan lain-lainnya, dan setiap zona itu pasti ada ketentuannya gitu, yang bisa dilakukan. Soal pangan, saya kira di Manggarai Barat juga ini masih dibanjiri Pak, masih dibanjiri oleh produk-produk luar, dari Bima, dari Sulawesi, karena tidak kadang juga kapal-kapal yang masuk ini banyak dengan terutama komunitas hortikultura ya. Nah, sebenarnya di Manggarai Barat juga ini kalau kami di sini kan dukung berasnya untuk NTT. Kami punya daerah irigasi terluas di NTT ini di Lembor, mungkin, tapi dari sini agak jauh, sekitar 1 jam ya Pak, 1,5 jam, dan itu saya pikir sistemnya sudah sangat bagus ya. Nah, sedangkan untuk pengembangan hortikultura sebenarnya sudah cukup bagus perhatian pemerintah di sini untuk pengembangan hortikultura, sayur-sayuran, buah-buahan. Hanya memang yang masih diusahakan di sini ini yang di luar musim gitu. Itu yang petani kita yang sedang kita bimbing Pak untuk menghasilkan sayur-sayuran atau hortikultura yang di luar musim gitu.
Tapi ini sudah mulai karena dari dinas Pemda juga melalui dinas pertanian sudah melakukan semacam dem area di masing-masing kelompok masyarakat untuk menghasilkan sayuran di luar musim, terutama yang punya potensi air. Makanya saya lihat di programnya pertanian sudah juga lahan sawah yang pola tanamnya padi-padi istirahat. Nah, di istirahatnya itu yang dikembangkan untuk sayuran. Anggaran untuk pertanian mungkin kita urutan keempat ya Pak. Keempat, pertama itu PU, PK atau PKO, kesehatan. Keempat itu seingat saya pertanian, dan prioritasnya ke situ. Bagaimana mendukung kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Barat ini. Jadi saya pikir juga kalau umpamanya nanti konektivitas transportasi antara Lengapu dan Labuan Bajo itu ya bukan itu ya, mungkin produk-produk pangan di Sumba Timur juga itu bisa ke sini karena tidak ada batasannya Pak. Tinggal bersaing saja di sini. Atau kalau hotel berbintang kita ini kan mempunyai spesifik ya, kebutuhan yang standar gitu. Artinya kalau umpamanya Sumba Timur bisa memenuhi standar mereka dan bisa memenuhi keberlanjutannya dengan volumenya, maka itu ya mungkin kami sisi juga bisa kalah gitu. Yang penting itu saja, transportasi ini, hubungan transportasi ini harus bisa kita selesaikan gitu. Nah, ya, saya pikir mungkin itu Pak Asis fungsi yang sangat kuat untuk mensukseskannya. Macam sekarang pembangunan jalan yang menuju ke tempat sidang tahun 2023 itu bukan gampang dengan lebar jalan yang 20 meter itu menegosiasikan dengan masyarakat, dan itu urusan pemerintah daerah gitu. Bukan pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Pemerintah pusat dan yang kami mau jalan yang panjangnya begini, lebarnya begini, standarnya begini, siapkan lahannya. Nah ini memang kami harus dukung. Di sini semua proyek-proyek perencanaan yang dari pusat ini ya prinsip kasarnya tidak boleh tolak gitu. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya supaya bisa berjalan gitu. Silakan bahas, tapi mungkin kiatnya jangan terlalu dikasih semua Pak, nanti. Ya, kita mencermin atau melihat itu di Manggarai Barat seperti apa untuk aksesibilitasnya, menyangkut transportasi apa semua itu kan. Kemudian amenitasnya yang berkaitan dengan hotel, air bersih kan gitu. Nah itu semua data-data pendukung. Kalau memang APBD kita dengan kemampuan terbatas, ya tentu kita komunikasikan ini melalui provinsi, kemudian melalui Bapak Ibu DPR pusat yang ada di Jakarta. Saya pikir tidak pasti akan sukses semua dengan program kegiatan yang kita inginkan untuk menyukseskan pariwisata ini. Kemudian yang berkaitan dengan air bersih, kami di sini mengupayakan karena potensi air sangat terbatas. Kami coba mengkomunikasikan dengan memanfaatkan air laut yang ada. Polanya KPBU Pak, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dalam hal ini kami perdayakan PDAM yang ada, bekerja sama dengan investor untuk memanfaatkan air laut ini untuk kepentingan, terutama kepentingan pariwisata dulu, hotel-hotel, dan yang depan mata Bapelahan untuk kebutuhan pelabuhan multipurpose kita yang sekarang lagi dibangun. Itu salah satu programnya Pak Presiden yang dibangun di Labuan Bajo. Nah, jadi kalau kita kilas balik ke belakang, beberapa hotel besar di Nusa Dua itu pakai teknologi itu, desalinisasi.
gitu. Jadi mereka memanfaatkan air laut itu untuk kebutuhan pula itu yang kami akan mau bangun di Labuan Bajo ini. Artinya begini, Pemda pemerintah tidak mengeluarkan uang 1% pun, tetapi dapat PAD dari situ. Jadi mindsetnya seperti itu. Nah, dan itu kami sudah melakukan diskusikan berapa kali, melakukan studi banding di tempat yang sudah berjalan. Jadi kalau Bapak Ibu ke semua Lombok Timur di di pulau itu, bukan di pulau yang kecil jajar 3 itu, Gili Trawangan, dalam waktu dekat pasti memakai pulau itu, gitu. Dan dengan pihak ketiga juga kami di Manggarai Barat sudah dilakukan pelelangan tender untuk sistem ini mulai gitu. Sehingga nanti besok untuk kebutuhan air bersih mulai dari pelabuhan besar, hotel, mungkin ke depan pulau-pulau kita memanfaatkan teknologi ya. Dan dalam waktu dekat juga mau tidak mau untuk kebutuhan G20 dan ASEAN Summit harus dibangun minimal 5 hotel bintang 5 di Labuan Bajo. Minimal kamar yang disiapkan 2.500 kamar berbintang 5, kan gitu. Kan tidak mungkin Amerika dengan Cina satu hotel, Pak, atau Amerika dengan Rusia satu hotel, pasti berbeda gitu. Dan ASEAN Summit ini di Indonesia dilaksanakan yang kedua. Yang pertama 2018 dibagi ya, yang kedua rencananya 2023 ini dilaksanakan di Labuan Bajo. Seperti yang Pak Pela sampaikan tadi, akan dibangun jalan dari sini ke Golomori. Kebetulan di situ kawasan kawasan ekonomi khusus. Jadi tolong dilirik Bapak Ibu Dewan, di Sumba Timur kita, konsep kita yang untuk dijadikan kawasan itu di mana? Kan gitu. Nah, dan selama ini kami berkomunikasi dengan ITDC, Pak. ITDC ini salah satu BUMN-nya Bappenas. Saya pikir Bapak Ibu tahu. Dan mereka yang mengarahkan kami juga. Kebetulan saya selalu hadir di seminar itu. Jadi yang membackup dari pemerintahnya mereka, dan kami dari daerah ini hadir, tetapi seminar atau diskusi FGD itu semua dalam bahasa Inggris teknis, yang konsultannya berkantor di Singapura. Jadi selama berapa tahun ini kami membicarakan camp ini di Manggarai Barat. Jadi tidak gampang memang, Pak. Dan lokasi ini mereka sudah mendesain dan dunia sudah tahu. Nanti bakalan di sini bangun hotel seperti apa, kan gitu. Dan yang mengawasi dan pemerintah yang bertanya banyak ini ITDC, mereka sangat profesional untuk itu. Jadi kami yang lain hanya pusing kepala, Pak, dengar mereka bahasa Inggris yang mulainya jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Dan kebetulan saya ikut terus di situ. Gitu. Nah, kemudian ya Taman Nasional ya seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris. Di sana itu pembagian zonanya sudah ada. Jadi yang dimanfaatkan ini zona pemanfaatan yang dibangun sekarang infrastruktur ya toh, sehingga kalau kemarin lihat Komodo itu pakai merayap lagi, Pak. Kalau nanti dilihat dari tempat-tempat tertentu kita menyaksikan atraksi Komodo. Jadi kemarin pembangunannya lumayan juga, Pak. Mungkin berapa ratus M juga untuk yang lagi membangun di sana. Jadi yang dibangun itu di zona pemanfaatan, gitu. Dan selama ini, Pak, karena Taman Nasional Komodo ini sudah ditetapkan juga jadi cagar biosfer Komodo, ya. Dan kami selalu diikutkan di tingkat kementerian untuk membahas pembagian zona ini,
kebetulan saya juga mantan Kadis Kehutanan, jadi saya tahu persis. Jadi saya ikuti di mana pembagian zona di kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Itu. Jadi kemudian yang berkaitan dengan komunikasi, saya pikir tetap kita konsen dengan data, Pak. Jadi Labuan Bajo ini kan mulai apanya itu ditetapkan jadi New Seven Folder, ya toh. Setelah itu Sel Komodo, ya toh. Sel Komodo setelah itu sangat terkenal dia. Tetapi secara intern, Pak, kita suplai data. Dan kami dengan teman-teman DPR bekerjasama dan komunikasikan ini dengan berbagai cara. Kan, tentu Bapak Ibu tahu yang komunikasi itu seperti apa, ya toh, dengan jadi dukungan teman-teman DPR pusat sangat dibutuhkan dalam hal ini, Pak, yang kami. Kemudian yang berkaitan dengan bagaimana suplai di khususnya pangan, ya mungkin ini kita komunikasikan secara intensif melalui provinsi, karena ya kami sangat membutuhkan sekali di sini, ya, baik yang berkaitan dengan konektivitas supaya kita NTT ini bisa inilah, jangan ada kami di Labuan Bajo yang merasakan. Dan kami mengharapkan sekali dukungan dan kita merasakan secara bersama untuk satu wilayah NTT gitu. Ya kalau bisa lah para bupati ini dulu bersama untuk bicarakan ini. Tinggal Pak Gubernur mengarahkannya seperti apa, kan gitu. Dan saya pikir teman-teman DPR punya gas atau punya pengaruh besar untuk mensukseskan atau mengkoordinasikan hal-hal ini. Dan yang kami sudah lakukan, Pak Pimpinan, yang kami sudah bicarakan dulu, bagaimana kami ngomong dengan ASTB supaya buka jalur Labuan Bajo Sumba Timur. Itu kami kebetulan waktu itu bersamaan dengan ASTB membangun yang ada di bawah ini, Marinai. Nah, jadi waktu itu ya salah satu poinnya yang kita bicarakan supaya connect, karena kepentingan menggerai barat, ya menggerai pada umumnya dengan Sumba, ikatan emosionalnya sangat tinggi, Pak. Makanya waktu itu ya harus pada jalur transportasi laut, ya, kapal feri dari Komodo. Mungkin ke depannya Pak Dewan seperti itu kita upayakan ini. Misalnya yang berkaitan dengan daging, kami di sini masih upayakan untuk bangun RPH yang besar. Jadi RPH yang ada ini belum memenuhi syarat untuk kebutuhan daging hotel berbintang, gitu. Dan ada salah satu persyaratan yang kami belum penuhi yang berkaitan dengan sertifikasi. Sehingga selama ini banyak daging itu dari luar, Pak Pimpinan, karena kita belum memenuhi itu, gitu. Jadi mungkin kalau terjadi juga nanti di Sumba Timur seperti itu, tidak berbeda jauh yang kita butuhkan di di Labuan Bajo ini, gitu. Ya, saya pikir Pak Pimpinan itu beberapa yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mulai saja dari kesiapan Pak. Kita juga baru selesai pilkada dan bupati terpilih sudah ada, walaupun masih ada proses selanjutnya dari pihak-pihak yang lain. Untuk kesiapan pangan, bahwa dari sini pastilah Sumba Timur akan mensuplai sayur mayur ke Manggarai Barat. Tetapi yang saya mau kabarkan di sini bahwa kita di Bapeda merancang sebuah program
ya sebenarnya ini belum dibicarakan dengan Bupati terpilih, yaitu berlanjutan daripada program Simantri. Ya, tahun-tahun terakhir kami coba melaksanakan mantap program ini yang dilaksanakan oleh teman-teman pada teman-teman pertanian, dan kita melaksanakan kunjungan ke Dinas Pertanian Manggarai karena program ini sudah dilakukan di Manggarai. Artinya bahwa jika saja Bupati terpilih nanti atau ke depan melahirkan juga program apakah Simantri atau program apa dalam rangka mendukung pangan di Labuan Bajo, saya kira Bapeda pada prinsipnya menyiapkan itu semua. Kemudian terkait dengan peran daripada DPRD, untuk sementara bahwa peran daripada teman-teman DPR dengan kita sebagai sekretari pada prinsipnya baik-baik saja dan selalu mendukung apa yang di kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka kepariwisataan. Ya, tidak ada hal yang luar biasa dari teman-teman, malah mereka juga memacu teman-teman eksekutif untuk bagaimana baiknya terkait pariwisata ini. Terkait dengan TNK, bahwa TNK merupakan andalan daripada Manggarai Barat. Saya kira ialah demikian. Bahkan bukan hanya Manggarai Barat, andalan Indonesia. Ya, Taman Nasional Komodo merupakan salah satu juga andalan daripada Indonesia untuk mendukung atau menggait seberapa banyak wisatawan yang masuk di daerah ini. Dan yang terjadi di daerah ini bahwa segala kegiatan pembangunan di Manggarai Barat ini, ya, dengan kata kunci tadi, begitu dikatakan premium, maka apa yang kita mintakan ke pusat pasti dilayani. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekda, sudah dibangun, sedang dibangun pelabuhan multipurpose, kemudian sedang dibangun penataan kota, Batu Cermin juga sedang dibangun, kemudian di Pulau Rinca dan Komodo sedang dibangun terkait dengan objek yang akan menjadikan wisatawan menyaksikan buaya darat itu dari panggung-panggung utama ini. Itulah yang dijalankan di sini, dan puji Tuhan dan harapan kita untuk ke depan bahwa bukan hanya zaman Pak Jokowi, tetapi ini berlanjutan pada zaman-zaman berikutnya. Terima kasih. Ini tidak menjurus ke hal-hal yang sangat teknis, gitu. Mungkin nanti teknis nanti kita akan komunikasi lebih lanjut. Yang penting kan ide-ide kita sudah dipertemukan di forum ini, gitu. Tapi Pak pimpinan, kalau di Bupati di Flores ini sering sudah punya forum Pak, gitu, untuk pariwisata Flores ini. Kebetulan di Labuan Bajo ini ada Badan Pemerintah Pariwisata Labuan Bajo Flores Bima, gitu. Jadi kami secara rutin Bupati Flores ini juga sudah mendiskusikan tentang pariwisataan di Labuan Bajo Flores ini, termasuk siapa mau sumbang apa, gitu, siapa mau bikin apa, dan yang penting konektivitas antara Flores ini sedang kita diskusikan, gitu. Bahkan sudah pada tahap diskusi juga bagaimana supaya ada kereta api Flores, gitu, supaya masyarakat dari ujung Flores Timur ke Flores Barat ini tidak terlalu makan waktu panjang kalau saling berkunjung, gitu. Dan itu mungkin yang bisa kami ya jalan tol atau jalan layang, karena itu di wilayah hotel yang Pak menginap itu setiap tahun kalau hujan besar tergenang di situ. Makanya rencananya mau dibikin jalan layang menuju selatan itu. Tapi yang jelas sebenarnya forum diskusinya sudah ada,
Nah, tinggal kita mau menggugat sekarang bagaimana supaya forum ini bisa lebih luas gitu. Jadi di samping Flores mungkin tambah Sumbar gitu, supaya bisa berjalan. Saya pikir mungkin ini Bapak Ibu tentu mungkin sangat besar mungkin ekspektasi dari Bapak Ibu datang ke sini untuk mendistribusikan yang sangat besar dan mungkin sangat jelas atau sangat mendetail, tapi kami mohon maaf mungkin hanya ini yang baru bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan dan kunjungan selanjutnya bisa kita bahas hal-hal yang lebih lanjut, lebih teknis, lebih spesifik. Ini yang bisa dibawa gambar komodo saja Pak. Komodonya tidak boleh. Nanti kalau komodonya orang bisa tangkap kita. Komodo yang lain. Komodonya itu dalam ini dulu. Ini. Empat ketua komisi. Ya, ketua komisi. Empat saya. Empat ya. Bapak ketua komisi. Topi ditinggikan. Topi dulu. Komisi A, pada minggu. Ya, di samping untuk persahabatan, juga ini sebagai tugas mengenai barang Pak. Duanya. Cocok. Dan kenapa? Berapa lebar ya belum? Komisi A. Langsung. Kamu namirin na. Mohon maaf kalau tidak pas baik. Nah, ya udah. Ini ambil besar kan? Rambutnya yang tertebal itu Pak. Oke. Kadang sana Pak. Pas. Ya. Kita poin. Komisi B. Komisi B. Sama sudah kumpul gitu. Ya. Tokoh. Loh, kok belum? Nah, itu pas. Komisi. Oke. Iya. Itu suku Hasan. Tapi depan Balik ke satu lagi. si besek. Itu ya. Sama ibu sekwan. Silakan Pak Sekretaris. Tuh, korup ya kalau hanya sejak. Tutup ya. Wah, kudanya besar nih. Kuda dan komodo. Kuda dan komodo bangun lapangan pacuan kuda. Iya. Biar gambarnya tidak apa-apa. Baik. Bisa lihat. Sisanya